Kembali lagi bersama saya Mas Kocet ya guys ya di Perspektif Awam. Sekarang saya akan membahasakan sebuah artikel Jakarta, panjimas.com. Dalam acara dialog data permurtatan yang diselenggarakan Komisi Nasional Anti Pemurtatan Komnas AP di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Selasa, Wakil Sekjen Komnas AP Dr. Muhammad Anang Prayudyanto mengupas tuntas tentang kebenaran 2 juta muslim murtad tiap tahunnya. Jadi sekarang saya akan membahas isu di mana 2 juta muslim murtad tiap tahunnya. Berawal dari pernyataan yang dilontarkan anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Anton Tabah dan Ustadz Munzir Situmorang dalam berbagai ceramahnya mengatakan bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahunnya. Ungkapan tersebut menurut Dr. Muhammad Nanang Prayudyanto berbanding terbalik dengan data survei yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2013. Jumlah mu'alaf 10 kali jumlah yang murtad, ujar Dr. Muhammad Nanang mengutip survei Kemenak di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2017, dan ini udah 6 tahun yang lalu. Tapi saya tertarik banget untuk membahasnya. Lebih lanjut, Dr. Muhammad Nanang menjelaskan tidak hanya Anton Tabah dan Ustadz Munzir Situmorang yang mengatakan 2 juta muslim murtad tiap tahunnya, tetapi hal itu diungkapkan juga dalam kampanye Save Maryam. Approximately 2 million Muslim leave Islam every year in Indonesia, kata Dr. Muhammad Nanang mengutip poster kampanye Save Maryam. Dan sekarang kita akan membacakan di Google juga data orang mualaf di Indonesia. Di sini tertera tidak ada data pasti jumlah mualaf di Indonesia. Republika.co.id mengutip data Mualaf Center Indonesia atau MCI dari 2003 sampai 2019 ada sekitar 58.000 mualaf di Indonesia. Jika menggunakan data ini, rata-rata 3.625 mu'alaf setiap tahunnya. Jadi ini berbanding terbalik dengan pernyataan di mana 2 juta muslim itu murtad tiap tahunnya. Dan di sini ada klaim jumlah mu'alaf 10 kali jumlah yang murtad, termasuk mantan ustadz di Al-Zaitun yaitu Saifuddin Ibrahim yang dulu di Al-Zaitun dan sekarang jadi pendeta. Jadi banyak banget fenomena-fenomena di mana mantan ustadz menjadi pendeta dan mantan pendeta jadi ustadz. Ini banyak banget di Indonesia yang terjadi seperti itu. Ada Profesor Moko Ginta dari dimana dulu dia pendeta sekarang jadi ustadz. Yang dulu Saifuddin Ibrahim yang dulunya ustadz di Al-Zaitun yang sekarang sedang viral dengan Om Panji Gumilangnya, dan sekarang menjadi pendeta dan aktif sekali berdakwah di kubu sebelah. Dan menariknya di sini kan menjadi paradoks ya, di mana tokoh agama dari dua belah pihak itu menjadi musuh gitu loh, menjadi musuh satu sama lain. Yang dulunya kawan sekarang lawan yang seimbang gitu loh. Jadi ada pendeta masuk Islam jadi ustadz, ada ustadz masuk Kristen jadi pendeta. Terus ada lagi ustadz siapa tuh yang keras dari Medan itu, ada juga ustadz yang dulunya Kristen sekarang jadi ustadz yang agak-agak keras kalau kata orang. Tapi saya tidak mungkin bilang kayak gitu, itu kan kata orang bukan kata saya. Jadi kalau ngomongin kayak gitu sih saya berpikir ya, karena banyak banget orang yang mengungkapkan pertanyaan kenapa orang mu'alaf itu lebih taat daripada orang Islam dari lahir kayak gitu. Menurut saya pribadi, karena saya mempunyai pengalaman, menurut hemat saya, karena saya itu selalu meyakini, saya selalu meragukan apa yang selalu saya yakini. Jadi ketika saya menemukan jawabannya sendiri, saya semakin kuat dalam meyakini hal tersebut. Jadi
Dulu saya Islam dan sempat meragukan Islam, tapi ketika saya mendapatkan jawaban, saya memeluk Islam dengan lebih lebih taat dalam tanda kutip. Terus ada orang yang menemukan jalan spiritualnya kan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menanyakan bahwa mu'alaf itu kenapa lebih taat daripada muslim yang dari lahir, karena Islam atau agama itu lebih kuat yang ditemukan daripada yang sekedar diwariskan. Makanya dulu saya pernah meragukan NU, dan saya kulik-kulik lagi, cari tahu sana sini, cari banyak referensi kayak gitu. Makanya semakin kamu pernah meragukan dan menemukan berbagai referensi dan kamu mengumpulkan suatu kesimpulan, dan kamu secara kritis, dan saya menemukan bahwa NU adalah sesuatu yang paling masuk akal di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi semua firqah atau semua partai mungkin menginginkan sebuah kebaikan dan sebuah cara untuk menuju kebaikannya masing-masing, tapi mungkin kita beda cara aja. Kayak kita mau ke Jakarta kan kita bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara kayak gitu. Itu cuma masalah jalannya aja. Kalau masalah perbedaan, dimanapun pasti ada perbedaan. Zaman Nabi pun pasti ada perbedaan. Makanya agama itu akan lebih kuat ketika ditemukan daripada sekedar diwariskan seperti yang saya bilang tadi. Jadi menurut saya sudah menemukan agama menurut versi saya dengan pengalaman perjalanan spiritual saya sendiri. Jadi bahwa saya sekarang belum sesempurna Islam sebagai seorang muslim, menemukan agama tidak sekedar diwariskan itu akan lebih erat. Makanya kenapa banyak orang mu'alaf yang lebih tekun dan lebih taat daripada orang yang sekedar diwariskan, karena mereka Islam dari lahir. Seakan-akan Islam ini bukan sebuah agama, tapi doktrinisasi dari bayi, dicekoki dari bayi, suruh ngaji dari bayi, tanpa kita mengetahui kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus berbuat baik seperti itu. Makanya padahal sedangkan semua agama itu menginginkan yang baik-baik dan mengajarkan yang baik-baik juga. Makanya ketika mengajarkan yang baik-baik tidak menjadi agama Islam pun, kita bisa baik di agama yang lain. Tapi ya seperti itu, ketika suatu ditemukan tidak diwariskan itu lebih erat. Itu bisa di aspek manapun, entah agama, entah apapun itu. Ketika kita menemukan, kita itu lebih erat dalam mempertahankan sesuatu tersebut. Jadi menurut perspektif awam dari Mas Kocit ini, menurutnya seperti itulah. Apanya yang bagaimana, seperti itu. Mungkin dari saya Mas Kocit cukup sekian. Till next time.